Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Angin dari telapak tangan melewati bagian depan Bai Cheng. Namun, sebelum Bai Cheng memiliki kesempatan untuk bersukacita di dalam hatinya, si Ku Xiaoyan tiba-tiba menabrak dengan keras. Angin tajam berkumpul di sekitar si Ku Xiaoyan, dan suara menusuk telinga menyebabkan orang menggosok telinga mereka karena mereka terguncang kesakitan. Bai Cheng memegang tombak panjang itu erat-erat dengan tangan kanannya dan membuatnya melakukan kontak dengan tanah. Dia menstabilkan tubuhnya yang bersandar. Tangannya tergesa-gesa maju ke depan sebelum akhirnya bersentuhan dengan si Ku Xiaoyan. Bai Cheng benar-benar merasakan kekuatan yang terkandung dalam si Ku Xiaoyan saat tinjunya melakukan kontak dengannya. Ekspresinya segera menjadi pucat. Di bawah kekuatan yang kuat ini, tubuhnya dimiringkan ke belakang dengan paksa menabrak tanah. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak berhenti sejenak. Daoki berwarna hijau dengan cepat diaglomerasi saat dia dengan segera menendang kepala Bai Cheng yang jatuh di tanah. Dari sikapnya, jika tendangannya terus-menerus, Bai Cheng setidaknya akan menjadi tidak sadar. Seluruh tubuh Bai Cheng muncul dengan keringat dingin saat dia menghadapi angin yang tajam yang menendang ke wajahnya. Kurang dari 1 menit telah berlalu di medan perang sejak penguasa yang berat telah meninggalkan tangan Xiaoyan. Namun, situasi yang sangat berbeda dari ekspektasi semua orang ini membuat orang-orang di galeri tontonan benar-benar terpana. Para anggota geng putih yang semula tertawa mengejek itu seperti bebek dengan lehernya diperas. Mereka sekarang mengeluarkan suara parau dari tenggorokan mereka dan tidak lagi tertawa liar seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan teriakan kering seperti bebek dari anggota geng putih, di sisi lain, anggota gerbang Pan berdiri mulai bersorak keras. Awalnya mereka berpikir bahwa Xiaoyan akan benar-benar turun ke kerugian setelah kehilangan penguasa yang berat itu. Itu benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar membuat serangan balik yang besar, mengalahkan Bai Cheng yang seharusnya mendapatkan posisi yang lebih baik sampai dia berguling-guling di tanah. Situasi yang tak terduga ini menyebabkan anggota gerbang Pan tanpa sadar mengeluarkan gelombang sorakan. Beberapa dari mereka yang impulsif bahkan membalas ejekan dan tertawa kutukan kembali kepada geng putih yang telah bertindak sebagai pemenang sebelumnya. Itu membuat mereka marah sampai wajah mereka berubah menjadi hijau. Pertempuran jarak dekat Xiaoyan cukup kuat. Dari kekuatan dan kecepatan yang dia serang, nampaknya dia bahkan lebih kuat daripada kita ketika dia memegang penguasa hitam sebelumnya. Di atas arena pertempuran, Yan Hao tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak terkejut setelah melihat Xiaoyan meletus dalam sekejap. Dia tidak hanya sedikit lebih kuat, ucap Lin Xiuya. Lin Xiuya sedikit merajut alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan Qi yang bahkan lebih kuat setelah penguasa yang berat meninggalkan tangannya. Dia berpikir sedikit di dalam hatinya sebelum pandangannya beralih ke penguasa Xuan berat yang jatuh di luar medan pertempuran. Dia dengan lembut berkata, "Saya pikir masalahnya adalah pada penguasa ini," ucap Lin Xiuya. Yan Hao dan yang lainnya bereaksi setelah mendengar pengingat Lin Xiuya. Yan Hao ingat bagaimana kekuatan Xiaoyan melonjak setelah penguasa yang berat itu meninggalkan tangannya dan segera menganggukkan kepalanya setelah tiba-tiba mengerti. Orang ini benar-benar tak terduga dalam segala hal. Singkat cerita, Bai Cheng mengambil keuntungan dari posisinya untuk melompat setelah tubuhnya berguling di tanah sekali. Ketika dia mendengar tawa dari galeri tontonan, wajahnya tanpa sadar berubah antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian,
sekali lagi kembali ke tampilan suram dari sebelumnya. Matanya sedingin es ketika dia memegang Xiaoyan dan berkata dengan cara yang gelap, "Teman baik, kamu sebenarnya masih memiliki gerakan ini. Aku benar-benar meremehkanmu," ucap Bai Cheng. Xiaoyan mengulurkan tangannya sedikit di depannya. Dia menghela nafas panjang. Mengikuti pertarungan tangan kosong yang dilakukan sebelumnya, kekuatan potensial di dalam tubuhnya tampaknya telah terbangun pada saat ini. Itu menyebabkannya memiliki perasaan nyaman yang memberinya dorongan untuk menghadapi ke langit untuk mengaum. Pertempuran ini cukup menguntungkan bagi Xiaoyan yang baru saja meningkatkan kekuatannya. "Kamu punya waktu ketika kamu melihat saya dengan serius." Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya saat dia tersenyum mengejek. Sebelum pihak lain menjawab, cahaya perak di bawah kaki menyala. Sosok manusianya sekali lagi muncul di samping Bai Cheng dengan cara yang seperti hantu. Itu membawa angin yang kencang, tinjunya, siku, kaki, dan bagian tubuh yang lain yang bisa digunakan untuk menyerang semuanya digunakan pada saat ini. Banyak bayangan yang tersisa di udara. Mereka membawa bunyi berdengung dari angin ketika dia melemparkan sejumlah pukulan tanpa henti ke plafon pertempuran seperti angin liar. Karena dia memiliki pengalaman dari serangan terakhir, Bai Cheng tidak lagi kalah seperti ketika dihadapkan dengan serangan liar dan keras Xiaoyan. Tombak panjang di tangannya menari-nari dan dia bisa melihat beberapa bayangan serangan turun ke arahnya. Dua sosok manusia melintas dan bergerak dalam lingkaran pertempuran. Dauki yang berwarna hijau dan kuning gelap memancarkan ledakan seperti guntur setiap kali mereka bertabrakan. Saat kekuatan menyebar, banyak garis retak di tanah dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bung, bung. Suara tabrakan rendah dan lembut berulang kali dipancarkan dari medan pertempuran. Pada akhirnya, orang hanya bisa secara samar-samar melihat dua sosok kelompok cahaya yang kabur karena mereka berdua melakukan yang terbaik untuk melepaskan dauki mereka. Kekuatan tekanan yang kuat menekan tubuh para penonton lebih dari 10 meter jauhnya. Itu menyebabkan mereka merasa bahwa pernapasan mereka tidak mulus. Cukup banyak orang di galeri tontonan yang diam-diam terdiam ketika mereka menyaksikan tabrakan yang sangat ganas. Hanya dengan melihat pertukaran ini oleh mereka berdua, mereka sebenarnya berada pada tahap di mana mereka sama-sama cocok. Ini menyebabkan beberapa orang terpana. Reputasi Bai Cheng di Akademi Dalam mungkin tidak sebanding dengan Lin Xiuya dan yang lainnya. Tapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia juga ahli dalam peringkat kuat. Kekuatannya bisa memasuki level tingkat atas bahkan ketika ditempatkan di seluruh Akademi Dalam. Namun, sekarang Xiaoyan siswa baru yang telah memasuki Akademi Dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, sebenarnya bisa bertarung dengannya sampai tahap seperti itu tanpa terlihat kalah. Prestasi ini benar-benar menyebabkan beberapa siswa yang telah memasuki Akademi Dalam lebih awal dari Xiaoyan merasa malu. Saat pertarungan memasuki punggung putih panas, suara dari galeri tontonan juga menjadi lebih lembut. Banyak orang membentuk keringat dingin di telapak tangan mereka ketika mereka melihat kilatan dua kelompok cahaya. Pada saat ini kedua belah pihak sudah benar-benar melepaskan kekuatan mereka. Jika gerakan seseorang sedikit lamban pada satu titik, kemungkinan lawannya akan meraih pembukaan dan melepaskan serangan yang menentukan. Sebenarnya, sekarang pertarungan telah berkembang ke tahap seperti itu. Kemungkinan reputasi Xiaoyan tidak akan terlalu menderita pukulan bahkan jika dia kalah. Bagaimanapun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bai Cheng adalah siswa yang lebih tua yang telah berada di Akademi Dalam selama 2 hingga 3 tahun. Mampu bertarung dengan Bai Cheng ke titik di mana mereka sama-sama cocok meski baru memasuki Akademi Dalam kurang dari setengah tahun yang lalu. Kemampuan Xiaoyan sudah cukup untuk menyebabkan sebagian besar orang di Akademi Dalam untuk melihatnya dengan kekaguman. Di sisi lain, beban yang diperoleh Bai Cheng dari hasil pertempuran semacam ini jauh melebihi apa yang dihadapi Xiaoyan. Oleh karena itu, dia jelas tahu dalam hatinya bahwa dia tidak boleh berakhir seri dengan Xiaoyan dalam pertempuran ini. Kalau tidak, dia akan menggunakan reputasinya untuk membiarkan Xiaoyan meraih prestasi. Sebuah kilatan gelap dan ganas melintasi di mata Bai Cheng. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Awalnya dia berpikir bahkan tidak akan sulit untuk menghabisi Xiaoyan yang baru saja naik ke kelas Dowling.
jika dia melepaskan semua kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka akan diseret oleh Xiaoyan ke dalam jalan buntu. Tidak peduli seberapa tajam serangannya, yang terakhir akan seperti permen karet yang menempel kuat padanya. Serangan fisik yang berisi kekuatan kuat menghujani tanpa henti. Itu menyebabkannya tidak dapat menampilkan serangan tombak panjang yang menjadi spesialisasinya. Bai Cheng tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kecemasan di bawah situasi terjerat semacam ini. Aku harus mengalahkan bocah kecil ini bagaimanapun caranya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan benda itu, gumam Bai Cheng. Pikiran sekali lagi melintas di hati Bai Cheng. Wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Tangan kanannya memegang tombak panjang dengan erat saat dia melawan Xiaoyan. Tangan kirinya terulur dan pil obat ungu merah bergulir ke tangannya dari dalam lengan bajunya. Dia segera dan dengan cepat memasukkannya ke mulutnya. Saat pil obat memasuki mulutnya, warna ungu aneh langsung menyerbu wajah Bai Cheng. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya ketika dauki kuning naik ke dari tubuhnya, tiba-tiba melonjak tak terkendali. Tampaknya ada warna ungu merah samar dicampur dengan dauki kuning gelap. Tinju Xiaoyan menabrak batang tombak. Bagian batang tombak sedikit bengkok. Segera itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Di bawah refleksi kekuatan ini, Xiaoyan tidak bisa bereaksi dalam waktu dan hanya bisa mundur selangkah. Namun saat kakinya stabil, sosok kuning di depannya melesat yang kecepatannya tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Bung! Suara rendah dan dalam muncul. Rasa sakit yang kuat terasa di tangan Xiaoyan. Peningkatan kekuatan Bai Cheng yang tiba-tiba mengguncang Xiaoyan dan memaksanya untuk mundur sampai dia berada 5 hingga 6 meter jauhnya. Selain itu, pukulan berat ini juga menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit pucat. Kemunculan tiba-tiba dari perubahan seperti itu di medan pertempuran menyebabkan orang-orang di galeri tontonan menjadi sedikit terkejut. Mereka terkejut ketika tatapan mereka melihat Bai Cheng yang ekspresinya menjadi jauh lebih keunguan. Beberapa orang yang bermata tajam adalah orang yang pertama berteriak keras. Bai Cheng mengonsumsi pil obat, ucap orang-orang itu. Suara rendah dan dalam muncul. Seluruh tempat tampaknya mulai bergetar setelah mendengar teriakan ini. Meskipun mengonsumsi pil obat dalam arena pertarungan tidak melanggar aturan, lawan Bai Cheng hanyalah seorang siswa baru yang bahkan belum berada di akademi dalam selama setengah tahun. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mengonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertarungan dengan lawan yang awalnya lebih lemah benar-benar membuat orang membencinya. Langkah kaki Xiaoyan dengan cepat menginjak tanah. Dia memutuskan kekuatan dan mengangkat kepalanya untuk menonton Bai Cheng dengan dingin. Dia mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Ini bukan pil obat yang buruk untuk benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat ini dalam sekali jalan," gumam Xiaoyan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sejati, tidak ada yang akan peduli tentang bagaimana pertempuran itu terjadi. Akhir ceritanya adalah yang paling penting, ucap Bai Cheng. Karena hal-hal telah berkembang sejauh ini, dia terlalu malas untuk mencari alasan. Saat ini, ia hanya bisa mengalahkan Xiaoyan setengah mati. Jika dia punya kesempatan, dia bahkan berpikir tentang melumpuhkan Xiaoyan. Sejak orang ini memasuki akademi dalam, Bai Cheng tidak pernah memiliki hari yang damai. Xiaoyan memperhatikan Bai Cheng di depannya. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangguk melawan harapan semua orang. Dia segera memutar jari-jarinya dan pil obat bundar berwarna merah gelap dan bulat muncul di antara jari-jarinya. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Bai Cheng di sisi yang berlawanan saat dia tersenyum dan berkata, "Sejak Senior Bai Cheng mengatakannya demikian, Xiaoyan juga tidak bisa memperbaikinya. Saya belum mencoba efek pil kekuatan naga ini sejak saya memperbaikinya. Hari ini, saya akan membiarkan Senior Bai Cheng mencobanya." Mata Bai Cheng menatap tajam pada pil obat merah gelap di antara jari-jari Xiaoyan. Wajahnya langsung menjadi jelek ketika dia mendengar nama pil obat ini. Nama pil kekuatan naga. Bai Cheng tidak asing dengan nama pil obat ini. Itu adalah pil obat tingkat 5 yang bahkan Han Xian tidak bisa menyulingnya.
Orang bisa melihat sekilas seberapa besar pengaruhnya terhadap penampilan penatua itu saat itu. Pil obat yang dia konsumsi sebelumnya bernama pil kekuatan naga. Itu hanya pil obat yang baru saja mencapai tingkat keempat dan memiliki efek yang mirip dengan pil kekuatan naga. Keduanya dapat meningkatkan kekuatan orang yang memakannya sedikit demi sedikit untuk waktu yang singkat. Namun, pil kekuatan naga memiliki tingkat peningkatan yang bahkan lebih kuat dari pil lainnya. Oleh karena itu, ekspresi Bai Cheng segera berubah sangat buruk ketika dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar mengeluarkan pil kekuatan naga. "Kamu benar-benar bersedia?" Sudut mulut Bai Cheng bergetar sedikit. Seseorang tidak dapat membedakan apakah itu ketakutan atau kepahitan dalam suaranya. "Hahaha, karena Senior Bai Cheng bersedia mengambil pil obat untuk dikonsumsi, aku sebagai seorang alkemis tidak bisa kehilangan muka, bukan?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan membuka giginya sambil tersenyum. Gigi putih mengkilap menyebabkan rasa dingin terbentuk di tulang Bai Cheng. Baru sekarang dia mengerti bahwa orang di depannya ini yang tampak ramah dan baik hati, bahkan lebih menakutkan daripada orang lain jika dia benar-benar menjadi marah. Pil kekuatan naga mungkin berharga, tetapi Xiaoyan sudah memiliki formula obatnya. Selama dia mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan, itu tidak akan dianggap terlalu sulit baginya untuk memperbaikinya. Selain itu, kekuatan Bai Cheng memang cukup kuat. Ini adalah titik yang bahkan harus diakui Xiaoyan. Bahkan setelah menampilkan perubahan 3 api misterius, dia hanya menemui jalan buntu dengan Bai Cheng. Jika kebuntuan ini berlanjut, dia akan menjadi orang yang paling dirugikan. Perubahan 3 api misterius mungkin dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan sangat cepat. Tetapi ada batas waktu untuk itu. Setelah batas waktu berlalu, kekuatan Xiaoyan akan sangat menurun. Pada saat itu, situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Sekarang Bai Cheng telah memimpin dalam menggunakan pil obat. Itu memang memberi Xiaoyan satu jalur tambahan. Awalnya ia berencana untuk bertahan sedikit lebih lama sebelum menampilkan Angry Buddha Flame, serangan yang menentukan. Namun, Xiaoyan tidak benar-benar ingin menampilkan salah satu kartu kemenangannya di depan begitu banyak mata. Meskipun ada cukup banyak orang yang telah mendengar desas-desus tentang dirinya memiliki lotus api yang sangat kuat, banyak orang yang hanya mendengarnya dan tidak menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Ada terlalu banyak orang kuat di arena pertempuran ini dan cukup banyak orang dengan mata tajam. Tentu akan lebih baik jika dia menggunakan lebih sedikit kartu trofnya saat ini. Oleh karena itu, Xiaoyan senang bukannya marah ketika dia melihat bahwa Bai Cheng memimpin untuk mengonsumsi pil obat. Dengan cara ini, dia juga punya alasan yang cukup untuk menggunakan pil kekuatan naga. Bai Cheng ini, dia benar-benar mencari nasib buruknya sendiri, ucap percakapan pribadi. Semua orang di galeri tontonan melihat, tidak bisa membantu tetapi mendesah pelan di hati mereka ketika mereka melihat ekspresi jelek di wajah Bai Cheng. Xiaoyan menggosok pil obat ramping dan bulat di antara 2 jari. Di bawah tatapan semua orang, dia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Xiaoyan memutar tubuhnya, suara retak tulang yang sangat jernih mulai muncul di seluruh medan pertempuran. Suara tak henti-hentinya berlanjut selama 2 hingga 3 menit. Apalagi Xiaoyan setelah mengonsumsi pil kekuatan naga, samar-samar menemukan bahwa Bai Cheng di sisi yang berlawanan telah menjadi sedikit lebih kecil. Dia langsung kaget. Menurunkan kepalanya, dia melihat tubuhnya dan terpana mendapati bahwa bukan karena Bai Cheng menjadi jauh lebih kecil, melainkan tubuhnya sendiri yang menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar pada saat ini. Di masa lalu, tubuh Xiaoyan yang tampak agak kurus tetapi ukuran tubuhnya saat ini hampir sebanding dengan Yan Hao yang besar. Perubahan ukuran tubuh Xiaoyan ini juga membuat semua orang di galeri tontonan terpana. Mereka memandangi banyak pembuluh darah kecil seperti ular yang mengembung di tangan pembentuknya dan tanpa sadar menyeka keringat dingin. Apakah ini efek dari pil obat tingkat 5? Tampaknya efek obatnya sangat kuat sehingga sedikit berlebihan, bukan? Tentu saja di atas seruan itu, ada cukup banyak orang yang tidak bisa menahan nafas terus-menerus pada perilaku yang hilang dari Xiaoyan. Itu adalah pil obat tingkat 5. Apakah tidak berlebihan untuk menggunakannya untuk berurusan dengan Bai Cheng?
Xiaoyan mengepalkan tangannya dan melemparkan beberapa pukulan. Dia bahkan tidak menambahkan sedikit pun dauki pada mereka. Dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, Xiaoyan bisa mendengar suara ledakan bergetar di udara. Setiap kali tinjunya dilempar keluar, bola meriam udara yang tidak berbentuk akan dikompresi dan ditembakkan dengan keras karena kekuatan angin yang besar. Ketika bola meriam udara ini mendarat di tanah, mereka akan segera meninggalkan lubang yang tidak besar atau kecil di tengah suara rendah dan dalam. Memang layak menjadi pil obat tingkat 5. Efek obatnya sebenarnya cukup menakutkan. Energi kuat yang mengalir keluar dari tubuhnya dengan cara seperti banjir menyebabkan Xiaoyan memiliki dorongan untuk membawa sesuatu dan memukulinya dengan kejam. Dia mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di Bai Cheng di depannya dengan niat buruk. Dia tersenyum dingin dan sinar perak muncul di bawah kakinya. Dengan ayunan lembut, tubuhnya muncul di depan Bai Cheng dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini sedikit lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bai Cheng sudah mengalami betapa menakutkannya kecepatan Xiaoyan ini. Karena itu hatinya tetap berhati-hati setiap saat. Karena itu tubuhnya tiba-tiba tegang saat tubuh Xiaoyan bergerak. Tombak panjang yang ditutupi oleh dauki kuning gelap di tangannya segera dengan kejam menusuk ke arah Xiaoyan yang muncul di depannya. Setelah mengonsumsi pil kekuatan naga, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya melonjak drastis, tetapi penglihatannya juga menjadi lebih tajam. Meskipun tombak panjang Bai Cheng tersembunyi di dalam dauki, membuatnya sulit bagi seseorang untuk mengidentifikasi jalur serangannya, tetapi Xiaoyan masih bisa merasakannya. Ekspresi Bai Cheng tanpa sadar menjadi jauh lebih suram ketika tombak panjangnya diraih. Dia memutar tangan kanannya dan dauki berwarna kuning gelap dengan cepat berbentuk di telapak tangannya. Akhirnya dia menekannya dengan cepat dan langsung membentuk sekelompok cahaya berwarna coklat seukuran telapak tangannya. Mulutnya menjerit tajam dan gugus cahaya itu dengan kasar menyerang ke arah Xiaoyan. Putaran kondensasi lumpur misterius, teriak Bai Cheng. Gugus cahaya berwarna coklat kental ini jelas memiliki sejumlah besar kekuatan ofensif. Meskipun jarak Xiaoyan setidaknya beberapa kaki, itu sudah menyebabkan suara angin yang sangat deras muncul dalam jarak pendek ini. Lengkungan cahaya kuning gelap terbentuk pada permukaan cekung gugus cahaya. Dan gugusan cahaya tampak telah dilucuti pada saat ini. Gugusan cahaya berwarna coklat itu dengan cepat meluas di dalam mata hitam pekat Xiaoyan. Xiaoyan bahkan tidak menyusut sedikit pun. Kekuatan yang mengisi tubuhnya perlu dikeluarkan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dihadapkan dengan serangan tajam oleh Bai Cheng. Xiaoyan masih tidak menggunakan sedikit pun dari dauki. Namun, ledakan yang menusuk telinga mulai terdengar di dalam medan pertempuran seperti petasan. Bung! Jarak pendek beberapa kaki tertutup dalam sekejap mata. Keduanya tidak memiliki sedikit waktu untuk berpikir ketika tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Ledakan yang jernih dan keras segera terdengar di arena pertarungan seperti guntur. Kekuatan riak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Tanah yang keras mulai berguling-guling seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Riak energi menyebar. Ekspresi Bai Cheng berubah menjadi putih. Kekuatan liar dan keras yang ditransmisikan dari telapak tangannya hampir menyebabkan seluruh lengannya turun ke keadaan mati rasa. Lengannya gemetaran. Pada saat itu, dia tidak bisa diganggu dengan tombak panjang. Kakinya dengan cepat mundur. Setiap kali satu kakinya jatuh, ia akan meninggalkan jejak setinggi setengah inci di tanah. Ini berlanjut selama puluhan langkah sebelum dia sepenuhnya menyelesaikan gaya. Xiaoyan memegang tombak panjang berwarna kuning gelap di tangannya. Dia secara acak melirik ekspresi buruk Bai Cheng. Dengan lemparan yang ceroboh, dia melemparkan tombak panjang keluar dari medan pertempuran. Tidak ada yang tahu apakah itu sengaja atau tidak, tapi tempat tombak panjang itu mendarat adalah tempat di mana Bai Cheng telah mengirim penguasa Xuan berat terbang ke sebelumnya. Hahaha, sepertinya pil obat dari senior Bai Cheng tampaknya lebih rendah dari pil kekuatan naga, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menertawakan Bai Cheng, namun senyumnya tidak memiliki kehangatan dan sedingin es. Bai Cheng menarik sedikit sudut mulutnya. Sikap arogan Xiaoyan ini membuatnya sangat marah sampai meludah. Namun di atas menjadi marah, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan penyesalan.
Jika dia tidak mengonsumsi pil obat, dia bisa meminjam kesempatan untuk mengejek pihak lain menggunakan pil kekuatan naga. Namun, dia saat ini hanya seperti bisu makan rimpang. Dia hanya bisa menelan kepahitan yang dia cari sendiri. Pertarungan belum berakhir, ucap Bai Cheng. Bai Cheng mendengus gelap. Pada saat ini, Bai Cheng hanya bisa bertarung habis-habisan. Daoki kuning gelap melonjak keluar dari tubuhnya dan berputar tanpa henti di sekitar permukaan tubuhnya. Sesaat kemudian, itu benar-benar diaglomerasi menjadi armor berwarna kuning tua seperti substansi. Pertahanan afinitas tanah Daoki cukup baik. Daoki armor yang Bai Cheng aglomerasi dengan kekuatannya saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat sehingga menakutkan. Dihadapkan dengan kekuatan yang kuat dari Xiaoyan, afinitas tanah Daoki armor memiliki efek balasan yang cukup baik. Bai Cheng hanya membutuhkan kurang dari 10 detik untuk mengumpalkan bajunya. Begitu armor mulai terbentuk, Xiaoyan sekali lagi memindahkan sosoknya yang seperti hantu. Angin tajam dari tinjunya pecah dengan marah ke arah Bai Cheng. Bung! Bai Cheng hanya membutuhkan kurang dari 10 detik untuk mengumpalkan bajunya. Tinju Xiaoyan hancur keras terhadap Daoki armor berwarna kuning gelap, dan energi seperti air yang mengalir berwarna kuning berfluktuasi dengan cepat. Sebagian besar energi diterima olehnya secara langsung, sebagian kecil yang tersisa sebenarnya dipantulkan kembali ke Xiaoyan. Bai Cheng mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya kembali normal saat dia mengangkat kepalanya. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, "Kekuatan brutal Anda cukup baik, tetapi tidakkah tahu Anda bahwa pertalian yang kuat Daoki armor ini memiliki pertahanan terbesar? Saya mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan kemenangan dalam pertempuran ini, tetapi pasti tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya bahkan jika Anda memiliki pil kekuatan naga," ucap Bai Cheng. "Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan mengizinkanmu untuk melihat bagaimana aku akan menghancurkan cangkang kura-kura milikmu ini," ucap Xiaoyan. Sebuah ejekan dingin muncul di mata Xiaoyan. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan melangkah maju. Tubuhnya sekali lagi muncul di depan Bai Cheng. Dia dengan erat mengepalkan tangannya dan menariknya kembali ke perut bagian bawahnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul sebagai senyum dingin menyebar dari sudut mulut Xiaoyan. "Ledakan Oktana!" teriak Xiaoyan dalam hatinya. Saat kepalan bergerak, perubahan tiba-tiba terjadi pada kekuatannya. Angin tajam yang tak tertandingi terbentuk di tinjunya. Suara ledakan yang menusuk telinga jelas bisa terdengar di seluruh area pertempuran. Pada saat ini, kejutan dan ketakutan akhirnya muncul di wajah Bai Cheng yang berisi senyum dingin beberapa saat yang lalu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.